Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Para pendengar yang beriman, pernahkah kita berdoa dengan bisikan cinta? Doa adalah satu bentuk percakapan antara seorang hamba kepada Sang Pencipta Allah SWT, antara seorang kekasih kepada yang dikasihinya. Kata doa berasal dari kata da'a, yadu'u, du'aan, atau dakwatan yang berarti undangan, seruan, atau panggilan. Ketika berdoa, kita memanggil Allah, kita memanggil Tuhan kita, Allah yang satu. Dan Allah pun memanggil kita. Pada hakikatnya berdoa adalah saling memanggil di antara sepasang kekasih. Dalam berdoa kita mempunyai adab-adab yang harus kita lakukan. Di hadapan Allah tentu hendaknya kita berdoa dengan beradab. Nabi Isa SAW pernah berkata, "Janganlah kamu berkata bahwa ilmu itu ada di langit, sehingga yang naik langitlah yang akan mendapat ilmu itu. Dan janganlah pula kamu berkata atau berpikir ilmu itu ada di perut bumi, sehingga siapa saja yang masuk ke dalamnya akan memperoleh ilmu. Ilmu itu tersembunyi di dalam hati sanubarimu. Oleh karena itu, beradablah di hadapan Allah dengan adab kaum Rohingya, dengan adab kaum Ruhaniyin. Para pendengar, bila kita berakhlak di hadapan Allah dengan akhlak kaum siddiqin, kelak ilmu itu akan memancar dari hati kita. Allah akan memberikan ilmu itu kepada kita dan memenuhi hati kita dengannya. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa beradab di depannya. Lalu apa tanda beradab di hadapan Allah? Sebuah hadis qudsi yang membuat saya sangat terkejut ketika membacanya. Bahwa diriwayatkan Allah berfirman, "Hambaku, apakah memang perkataan kamu menyuruh aku, tetapi perhatianmu ke kanan dan ke kiri. Kemudian engkau berbicara dengan sama hambaku yang lain. Engkau mengerahkan seluruh perhatianmu kepadanya dan engkau tinggalkan aku." Pernahkah kita berdoa demikian? Sedang berdoa kita teringat hal-hal yang lain. Kita teringat bisnis, teringat orang-orang yang kita cinta, teringat kepada hal-hal yang sifatnya materi. Tentu pernah. Nah, oleh karena itu, hendaklah kita beradab. Bila berdoa kepada Allah, kita luruskan hati kita. Sesungguhnya hanya Allah yang ada di hadapan kita, sehingga kita dapat berdoa dengan khusyuk. Para pendengar, adab ketika berdoa kepada Allah sama halnya dengan adab kita ketika berbicara dengan sesama manusia. Misalnya, waktu kita berbicara, bercakap-cakap dengan orang lain, kita selalu memusatkan perhatian kita kepadanya dan tidak melirik ke kiri dan ke kanan. Nah, bila kita melirik ke kiri dan ke kanan, tentu orang itu tidak akan nyaman berbicara dengan kita. Namun, ketika kita bermunajat kepada Allah SWT, penuhkanlah perhatian kita. Kita curahkan hanya kepada Allah saja. Jangan sampai pikiran kita melayang kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Jangan sampai kita lupa kepada Sang Khalik yang kita hadapi saat kita berdoa. Ini kadang-kadang sering terjadi. Dan kita mengeluh kenapa doa kita tidak didengarkan. Karena di saat berdoa kita tidak pernah merasa khusyuk. Pikiran kita
melayang kemana-mana. Para pendengar, apakah termasuk perilaku yang indah jika kita menghadap Allah sementara perhatian kita ke sana dan kemari? Alkisah, Nabi Muhammad SAW pernah keluar rumah untuk meninjau ternak dan gembalanya. Seorang gembala di tempat itu tengah melepaskan bajunya. Begitu ia melihat Nabi datang, ia segera mengenakannya kembali. Nabi berkata kepadanya, "Teruslah perbuatanmu itu."